Welcome back. We are joined today by Alistair Crook, Selamat datang kembali. former British Hari ini kita ditemani oleh Alistair Crook, mantan diplomat dan negosiator Inggris yang telah bekerja selama puluhan tahun dalam menangani konflik di Timur Tengah. Ia juga merupakan pendiri dan direktur Conflicts Forum. Pastikan untuk membaca Substack miliknya. Tautannya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih banyak sudah kembali bergabung. Selalu menjadi suatu kehormatan. It's always a pleasure. You don't have Uring nie bestari the stress. You selalu break. Well, we are now way into the third Nah, day sekarang kita sudah of, memasuki hari this ketiga war perang melawan against Iran, and, dan Iran sedang Iran melakukan pembalasan is besar-besaran. pursuing, Jika kita melihat strategi atau struktur Iran, bagaimana kamu menafsirkannya? Apakah kamu melihat pembalasan itu terorganisir dalam beberapa tahap atau lebih bersifat improvisasi? Bagaimana kamu memahaminya? Is it planned properly, or how do you make sense of this? yes. I mean, there are two sort of separate. Ya, maksud saya ada dua komponen yang agak terpisah di dalamnya. Komponen pertama, terutama karena berbagai jenis rudal yang mereka miliki, sejak awal memang akan berfokus pertama-tama, dan saya rasa saya pernah mengatakan ini kepada Anda sebelumnya, pada pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk Persia, di kawasan Teluk. Alasan saya mengatakan hal itu bergantung pada jenis persenjataan yang mereka miliki adalah karena target-target tersebut dapat dijangkau. Mereka memiliki persediaan besar drone, banyak drone, dan rudal jarak pendek, rudal yang tidak mudah menjangkau Israel. Jadi masuk sekal, kalau boleh katakan begitu, Uro, untuk memusatkan perhatian terlebih dahulu pada kawasan Teluk, pada pangkalan-pangkalan Amerika. The Gulf, on the American bases. Ali Larijani has emphasized again. Ali Larijani kembali menegaskan bahwa ini bukan serangan terhadap negara-negara Teluk itu sendiri, melainkan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika dan fasilitas CIA yang memanfaatkan negara-negara Teluk untuk melanjutkan konflik mereka melawan Iran. Jadi itu adalah satu elemen. Elemen kedua kemungkinan terkait dan tampaknya memiliki 3 tahap. Komponen pertama dari hal ini adalah menyerang sistem radar. Sistem HAP Aegis, dimungkinkan Amerika dan Israel melihat ke dalam wilayah Iraq. Dan mereka telah melakukannya, menghancurkan pengalaman radar utama di negara-negara Teluk, di Qatar, dan tempat-tempat yang termasuk di Bahrain. In other places. In Bahrain too, I think. I can't remember, but they've taken out a large number. Saya pikir, saya tidak ingat persis, tapi mereka telah menghancurkan sejumlah besar situs radar utama milik Amerika di negara-negara Teluk. Jadi latihan pertama berfokus pada radar yang juga melumpuhkan atau setidaknya membatasi sistem rudal Israel, dan jumlahnya banyak. Tahap kedua adalah terus menggunakan rudal dan drone lama untuk memancing dan menguras kemampuan intersepsi pertahanan udara Israel untuk melemahkannya hingga seminimal mungkin. Itu bisa terlihat. Maksud saya seperti delays. Ini juga mau lihat videonya, so bisa wanita melihat menemukan video di serangan Israel ke Tehran. Into Tehran, although now they've moved to the faster into. Meskipun sekarang mereka telah bergerak lebih cepat ke arah rudal yang lebih canggih dan berteknologi tinggi dalam beberapa kasus. Tapi bisa dilihat bahwa Israel menggunakan jumlah intersepsi yang sangat besar untuk setiap serangan yang masuk. Maksud saya mudah terlihat 8, 10, 12 intersepsi digunakan untuk setiap serangan rudal yang datang, dan sebagian besar meleset. Jadi posisi kita sekarang berada di tahap semacam ini, tahap ketiga. Negara Australia grass system perturing all he. Enali the toward CB9 to the thing, drone A status Dubai rated the use and freely over Dubai and other sites. They have used all their air defenses. Mereka telah menghabiskan semua pertahanan udaranya. Jadi sekarang Iran bisa, dengan leluasa, terus menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika. Dan memang itulah yang terjadi, dalam skala besar. Saya pikir mereka sedang mengevakuasi sejumlah pangkalan. Saya tidak tahu persis yang mana, tapi mereka sedang mengevakuasi. Dan yang lain, terutama di Bahrain, telah mengalami kerusakan besar pada fasilitas armada kelima AS. Namun kembali ke tahap-tahapnya, dengan Israel, Tursin Jerimal Mgueglain through Tedzeri Daududul Lama, with the youth of Thek Grace words with intersepsi frali,
in the web of Ford. Intercept capabilities, as in June. And then the next phase, Dan kemudian tahap berikutnya, tahap selanjutnya dari rencana itu adalah beralih ke teknologi yang lebih modern, lebih canggih, dan lebih cepat. Saya pikir mereka mengatakan, saya sama sekali bukan ahli militer, sama sekali bukan. Tetapi mereka mengatakan bahwa pertahanan udara Israel tidak dapat mengatasi apapun di atas Mach 4. Jadi apapun yang lebih cepat dari Mach 4 kemungkinan besar tidak dapat dicegat. Dan tentu saja, senjata hipersonik bergerak jauh lebih cepat, lebih tinggi, atau lebih lambat terdeteksi. Jadi nyingkirkan atau mengurangi hal-hal tersebut menjadi prioritas. Dan kemudian tahap ketiga yang dimiliki oleh Iran, kira tahu hal itu tuh, adalah mereka memiliki UAV baru. and we don't know anything about, is that they say they have new weapons. I think we have had a glimpse. Saya rasa kita sudah mendapat sedikit gambaran. Saya tidak tahu apakah itu semua senjata baru mereka, tetapi sekarang kita telah melihat rudal hipersonik dengan beberapa hulu ledak, atau setidaknya satu. Saya tidak tahu apakah ada lebih dari itu. Ada senjata baru, karena sejauh yang saya tahu, kita belum pernah melihat mereka menggunakan hulu ledak cluster sebelumnya. Seperti yang saya katakan, saya bikin gemar sih terjadi, mungkin saya saling. Tetapi saya cukup yakin tentang hal itu. Pada dasarnya itulah rencananya. Dan tujuan kita seperti dari sini, mengusir Amerika Serikat Timur Tengah di Timur Bro dari which is underway. I'm not sure that Saya tidak yakin bahwa seperti keadaan sekarang jika terus berlanjut seperti ini, Amerika Serikat akan mampu mempertahankan kehadirannya di negara-negara Teluk. Maksud saya, mereka sedang dihantam oleh drone dan rudal ini. Dan saya pikir unsur kedua tentu saja berkaitan dengan Israel, yaitu untuk melemahkan militer Israel agar tidak lagi benar-benar dapat mengancam Iran seperti yang telah dilakukan. Melemahkannya cukup sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi Irak. Saya pikir tujuan lainnya adalah untuk memberlakukan harga yang harus dibayar oleh Amerika Serikat dan Eropa, harga ekonomi. Dan harga ekonomi itu berasal dari Selat Hormuz. Ya, tentu saja tidak sepenuhnya tertutup. Well, they're not entirely closed, of course. I mean, because what they're doing is allowing. Maksud saya, yang mereka lakukan adalah mengizinkan kapal dari negara-negara yang tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran untuk lewat. Kapal-kapal Tiongkok misalnya dapat melintas tanpa hambatan, tetapi tidak demikian halnya dengan kapal milik Amerika Serikat atau dari negara-negara yang memiliki pangkalan besar Amerika di wilayah tersebut. Jadi, biaya ekonomi menjadi unsur penting di sini. Dan saya pikir ada hal lain juga. Maksud saya, ini hanya spekulasi saya sendiri. Saya tidak tahu pasti. Tetapi dalam gambaran geopolitik yang lebih luas, kita telah melihat bagaimana Amerika Serikat berusaha menguasai titik-titik sempit strategis di laut dan mengendalikan jalur pelayaran kapal tanker yang menuju ke Tiongkok dan Rusia dengan menyerang serta menyita kapal tanker yang mereka klaim sebagai bagian dari armada bayangan Rusia atau Tiongkok, atau yang dikenai sanksi karena terkait dengan Venezuela. Or that are sanctioned in connection with Venezuela. Chinese vessels sanctions in connection. I mean, kapal-kapal Tiongkok dikenai sanksi sehubungan dengan, maksud saya, posisi hukumnya itu di luar pemahaman saya. Maksud saya tidak ada resolusi Dewan Keamanan. Ini sekali lagi hanyalah Amerika Serikat yang menyatakannya dan melakukannya sesuka hati tanpa dasar hukum apapun. Saya tidak melihat atas dasar apa Amerika bisa mengklaim hak hukum untuk menyita kapal-kapal Tiongkok di laut, tetapi mereka melakukannya. Jadi saya pikir, dalam konteks ini, kawasan mas jadi perbuatan Bali, sebagian bilang infrastruktur dan energi, yakni infrastruktur energi di Teluk Persia, dan juga seluruh kawasan Asia Barat itu. Of Iraq, that West Asian area, taking it back first of all under. Kalau kita tarik kembali, pertama-tama berada di bawah kendali Iran, atau lebih luas lagi di bawah kendali BRICS. Jadi saya pikir ini juga merupakan bagian dari manuver, reorganisasi, dan upaya melawan percobaan Amerika untuk mendominasi koridor minyak dan gas, dengan menunjukkan bahwa BRICS akan mendominasi beberapa koridor tersebut, tentu saja hanya di wilayah ini.
Jadi saya pikir ya, tekanan akan menjadi elemen yang sangat penting. Dan hal itu sudah terlihat pada harga gas. Karena ini bukan hanya soal minyak. Maksud saya, gas LNG dari Qatar dan sebagainya telah menjadi bintang. Dan harga gas di Eropa sudah, saya tidak tahu berapa tepatnya saat ini, tetapi telah melonjak sekitar 40% dalam semalam dan terus naik selama akhir pekan. Overnight well over the weekend and today. Oil prices are up substantially. Harga minyak naik secara signifikan dan pasar sedang jatuh cukup luas. Jadi ada biaya ekonomi besar sekaligus biaya politik akibat kehilangan dasar itu. Saya juga berpikir, saya tidak tahu bagaimana menyebutnya atau bagaimana menilai biayanya. Tetapi saya tidak yakin negara-negara Teluk akan pernah sama lagi. Mereka dulu memiliki sesuatu yang kita sebut sebagai semacam merek Teluk, yang mencakup pasar, AI, hotel, pariwisata, hiburan, gaya hidup yang mudah. Dan maskapai penerbangan serta pendapatan dari maskapai merupakan kontribusi besar bagi kemakmuran Teluk. Saya pikir ini adalah perubahan. Saya tidak yakin kita akan melihat hal yang sama lagi karena kita akan menerima telepon dari orang-orang di Dubai yang berkata, "Oh, keluar dari sini." Mi-6 keluar. Kau tahu mencoba naik taksi melintasi perjalanan 6 jam, melintasi gurun menuju Oman untuk mengejar penerbangan. Aku tidak tahu apakah mereka berhasil naik pesawatnya. Tapi bagaimanapun juga, maksudku, kau tahu. Beberapa orang tentu akan tetap tinggal, tapi banyak orang Eropa yang sadar akan keamanan, menurutku, mungkin akan pindah atau mencari pekerjaan di tempat lain jika bisa. Jadi aku pikir situasinya sedang berubah. Aku juga berpikir pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi dengan kekayaan itu, dan bagaimana mereka akan memandang masa depan. Maksudku, orang-orang Iran telah mengatakan kepada mereka, kalian diserang karena memilih untuk memfasilitasi Israel dan Amerika Serikat, serta memiliki pangkalan dan kantor CIA di wilayah kalian, dalam hal ini Dubai yang telah diserang. Jadi kamu tahu, apakah kemudian akan bergeser dan memutuskan bahwa mereka ingin memiliki hubungan yang berbeda dengan Iran, dan kamu tahu bahwa mereka tidak akan memiliki pangkalan Amerika di masa depan. Kita akan lihat nanti. Saya perhatikan, bahkan Inggris telah diperingatkan oleh Yunani bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan pangkalan mereka untuk apapun selain alasan kemanusiaan. Mereka tidak bisa ikut serta dalam memberikan pertahanan bagi Israel dan Amerika Serikat dari pangkalan Akrotiri atau pangkalan mereka yang lain di Siprus. Jadi maksud saya pikir hal itu sendiri tidak terlalu serius, tetapi hal itu merugikan mereka. Lalu perubahan mungkin akan datang, dan orang-orang akan berkata, "Yah, kalau kalian akan tetap di sini, itu tidak akan untuk tujuan militer atau intelijen." Jadi semua itu, maaf jawaban yang panjang, tapi semua itu suka menunjukkan ada politik kesiran geopolitik. Sedang berlangsung, dan itulah tujuannya. Dan tentu saja, kemudian kita melihat apa yang mungkin terjadi, apa yang akan terjadi dengan Israel. Dan tentu saja, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang nyata pada tahap ini. Lalu kita melihat Amerika Serikat, dan saya rasa kita bisa menarik beberapa kesimpulan awal dari berita utama. Bahkan hari ini, mereka mengatakan bahwa pemerintahan berada dalam kondisi hampir panik dan sangat khawatir. Mereka berpikir ada risiko seluruh upaya ini menjadi kendali. Sebenarnya ini memang sudah di luar dari, benar-benar di luar kendali. Mereka mengatakan ada risiko hal itu di luar kendali. Mereka tidak ingin melihat warga Amerika tewas dibawa pulang. Dan kamu tahu apa yang akan mereka lakukan. Tampaknya para pejabat Amerika sedang berusaha keras untuk kembali mengubah alasan pembenaran perang ini dan siapa yang memulainya. Apakah Iran yang memulainya? Apakah Israel? Bukan kita bagaimanapun juga. Kita tidak melakukannya. Jadi, kamu bisa melihat inilah masalahnya. Masalah pertama adalah masalah hubungan masyarakat. Masalah penyajian. Di masalah sorry alaf. Mempis intersepsi Israel akan bertahan. Dugi that lursi inti mereka indikatap merendap toward ni.
by Friday they may be in trouble. Na dispatham inika, strutheritis swarmat with their gang speft were herapgan. Saying the bagama to menafsir or mate. How you interpret then the Kita pringsis mori gangs remehkan. understand here. Well, the killing. Pernyataan yang meremehkan, ya. Jadi, pembunuhan Khamenei itu, saya ingin tahu bagaimana Anda melihat signifikansinya, karena tampaknya dalam perhitungan Amerika mereka berpikir bahwa dengan membunuh otoritas keagamaan tertinggi di Iran, rakyat akan terbebaskan, bahwa mereka akan turun ke jalan dan merayakan para pembebas Amerika mereka. Saya tidak begitu yakin mengapa hal itu akan memicu perubahan rezim atau apa sebenarnya perhitungannya. Tapi gimana sivin lain pembunuhan Khamenei? Apai, o gesprengia berharap ko dicapai dan prampiti. What they hoped it would achieve, but also what is actually happening. An incredible error. If you take Sebuah kesalahan luar biasa jika dilihat dari tujuannya sendiri. Apa yang seharusnya dilakukan? Sebuah kesalahan penilaian yang total, yang menunjukkan, kamu tahu, disonansi kognitif yang begitu jelas dari ketidakpahaman tentang siapa dia sebenarnya atau apa maksudnya, dan hanya melihatnya dalam istilah kasar seperti Trump yang menyebut dia dan rekan-rekannya sebagai preman dan pembunuh. Dan jadi apa yang terjadi memiliki dua dampak. Ini memilai sebuah lelukon di seluruh Twitter, sebuah lelukon nyata di Slug. Kamu mungkin sudah melihat protes besar-besar terlihat terhadap kenyataan besar Amerika. Zona hijau sedang serbu oleh para pengunjuk rasa. the green zone is being stormed by protesters. There were protesters attacking the Ada para pengunjuk rasa yang menyerang konsulat di Pakistan. Di Bahrain, mungkin akan terjadi perubahan rezim pertama dari seluruh operasi ini, karena antara 17 hingga 18% penduduk Bahrain adalah Syiah, sementara penguasa Emiratnya adalah Sunni. Ia mengelilingi dirinya dengan pasukan pelindung dan pertahanan Sunni. Telah terjadi protes besar-besaran, dan mereka berusaha memenjarakan para pemimpin Syiah serta menghentikannya. Namun, Bahrain sendiri sudah dikepung oleh gelombang protes. Lalu ada juga situasi di Irak, dengan kelompok Quraisy menyerang pertahanan udara Amerika di Erbil dan tempat lainnya. the American air defenses in Erbil and elsewhere. It is really Dia benar-benar bersemangat di mana-mana, karena dia adalah orang pertama atau kedua, tergantung siapa yang ditanya, yang paling penting di kalangan Syiah di Timur Tengah. Sangat berpengaruh sebagai pemimpin agama, sebagai cendekiawan dan ulama. Dan mereka membunuhnya dengan sengaja. Dia dibunuh di kantornya saat bekerja pada Sabtu pagi. Bagi saya cukup jelas bahwa dia sebenarnya memilih hal ini dengan sadar. Maksud saya, tentu saja dia bisa saja berada di tempat yang aman di tempat lain. Tapi seperti yang dia sendiri katakan, saya berusia 86 tahun, setengah lumpuh. Satu-satunya hal yang saya miliki adalah martabat saya, dan itu berasal dari kalian. Jadi hidup saya lebih berarti dalam keadaan seperti ini. Jadi saya pikir dia tetap bekerja. Dan dia pasti sudah tahu, dengan cukup jelas, mengingat cari berpikir orang Amerika dan orang Edyuka yang mendukung Israel, serta Israel itu sendiri. Israel and of Israel. Mereka mestak statuer the Higgsburg Yannings. And he thought maybe that was Dan dia berpikir mungkin itu demi kepentingan terbaik Iran. Jadi saya memang berpikir mereka benar-benar salah paham. Anda mengangkat pertanyaan yang sangat penting, tetapi mungkin di luar cakupan program ini untuk dibahas lebih jauh, yaitu apa akar dari kebencian di antara pihak-pihak yang bertekad agar pemimpin tertinggi dibunuh? Mengapa mereka begitu kejam dan penuh kebencian terhadapnya dan menari di jalanan saat kematiannya? Bikin di Teheran terberpi di Fifth. And itu, ada kaitannya dengan si kolor berpikir barat yang perlu telusuri istilah menembak. Namun ada zadaf tes Stanworth that small. very deep, but even there was Bahkan ketika ada seorang jurnalis Israel yang bekerja untuk majalah Sminath 72, ia menulis tentang bagaimana ia membuat sebuah unggahan mengenai pembunuhan semua siswi sekolah dalam serangan bom yang menewaskan banyak sekali anak-anak di Iran. Dan ia dibanjiri pesan-pesan kebencian yang mengatakan, syukurlah, kami senang.
Maksud saya, sungguh ada sisi yang sangat buruk dari permusuhan jahat semacam ini. Bukan berarti hal itu tidak ada di bagian dunia lain juga, tapi saat ini sangat menonjol antara Israel dan Iran. Beberapa salah satu pesan paling jelas muncul dari ini, bahwa ketemu penerimaan before ci intelijen Israel, betapa cerdik yang Mossad. Israeli intelligence is the Mossad so clever. Technically, when it comes to exploding pages. Secara teknis, kamu tahu, kalau soal ledakan dan operasi, mungkin mereka memang bagus. Tapi kalau soal memahami wilayahnya, mereka benar-benar buruk. 3 kali dalam periode terakhir ini, mereka berasumsi bahwa seluruh Iran hanya menunggu untuk meledak melawan negara, mengambil alih, dan mengubahnya menjadi pemerintahan bergaya Pahlavi yang pro-Barat. Dan kamu tahu maksudku, apakah mereka tidak melakukan analisis dengan cermat? Sangat jelas bahwa mereka meleset jauh. Aku rasa kamu tidak mengalami kemarahan yang begitu kejam terhadap pemimpin tertinggi saat kamu di sana. Menurutku itu sama sekali tidak terjadi. Faktanya, kebanyakan orang justru mencintainya, dan dia adalah sosok yang sangat dihormati. Dia sangat rendah hati. Aku pernah melihat rumahnya di Teheran, sangat sederhana. Aku pikir itu satu hal yang mungkin akan dilindungi mati-matian oleh orang-orang, meskipun aku sendiri tidak tahu pasti. Sangat Arab Brasor. Sebuah peach death. Mas Dayas, langos sembing. Well, you mentioned now that it seems. Nah, Anda menyebutkan bahwa tampaknya strategi utama Iran saat ini adalah mendorong Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah dengan menyerang pangkalannya, menimbulkan beberapa korban, melemahkan negara-negara Teluk, memberlakukan biaya bagi mereka yang menampung pangkalan Amerika, dan menargetkan kepentingan ekonomi. Tentu saja, melemahkan Israel akan menjadi aspek kunci. Tapi saya ingin tahu, sejauh mana mungkin ada, katakanlah, pencapaian yang tidak disengaja. Remember mas ang despite snong judel Amerika Serikat restrain kerar. Adijmai the mimak thagayu dalam dibuka itu dibibninsin sebelumnya. Sebenarnya mesti up. Well, at least in my lifetime. Oh, you make a very important Oh, Anda mengemukakan poin yang sangat penting dan benar. Maksud saya, hal ini mengubah seluruh persoalan ini. Pertama-tama Anda tahu, kesalahan perhitungan yang baru saja saya jelaskan. Gagasan bahwa perubahan rezim entah bagaimana mungkin terjadi. Ini adalah yang ketiga kalinya, setelah ada serangan pemenggalan pada bulan Juni. Lalu ada protes, di mana pemberontak yang dilatih secara militan dimasukkan untuk memberikan kesan bahwa negara sedang runtuh pada bulan Januari. Dan sekarang lagi, mereka telah membunuh dan mencoba melakukan serangan pemenggalan kedua. Tidak seluas yang pertama, tetapi tetap saja merupakan serangan pemenggalan. Termasuk terhadap seorang pemimpin senior, dengan asumsi bahwa hal ini akan mengubah seluruh negara dan menjadikannya sekutu pro-Israel. Maksud saya, kamu tahu, ini benar-benar memengaruhi harga. Tidak bisa dipercaya apa yang kita lihat. Kamu tahu, astaga, apakah kamu ingat bagaimana dulu seharusnya dunia baru terbuka di depan kita, dengan Amerika Serikat di pihak kita, dan bahwa sebentar lagi kita akan memiliki koalisi baru yang bekerja sama dengan Israel. Israel sendiri, serta Iran dan India yang sudah terbaratkan, menghadapi semua kelompok Islam radikal baik dari Syiah maupun Sunni. Maksud saya, itu fantasi. Benar-benar fantasi. Jadi ya, ini akan memengaruhi Amerika Serikat, karena saya pikir Trump tidak akan bisa pulih dari keadaan ini. Bahkan jika dia mencoba, saya rasa akan sangat sulit baginya untuk menemukan jalan keluar cepat seperti yang biasanya dia sukai. Kamu tahu, orang-orang Iran tidak terbuka untuk negosiasi. Saya pikir tentara kita sudah terbentuk kembali. Ya, tidak terima kasih, tidak ada negosiasi. Jadi dia akan kesulitan untuk keluar. Dan sebenarnya, saya rasa jika Anda melihat media Amerika, Anda akan melihat banyak orang di Pentagon sekarang mencoba mengatakan, ya, kami sudah memperingatkannya. Berusaha menghindari kesalahan atau pembalasan yang mungkin muncul,
dari apa yang akan menjadi keluarnya yang memalukan dari Teluk. Mereka sudah menyalahkan para pemimpin, mengatakan, ya kami sudah memberitahunya, kami sudah memberitahunya bahwa kami tidak bisa menjamin akan ada pergantian rezim. Kami sudah memberitahunya bahwa kami tidak bisa menjamin tidak akan ada korban. Kami memberitahunya bahwa dia tidak bisa menjamin jalan keluar yang cepat, jenis langkah yang disukai Trump. Dan kami juga memberitahunya bahwa ini tidak akan seperti Maduro di Venezuela. Jadi hal ini sudah mulai terungkap. Dan ya, saya pikir akan ada konsekuensi politik. Jika Anda melihat reaksi MAGA, mereka sangat menentang kebijakan Israel First dan apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan Trump terhadap janji-janji yang berulang kali ia buat. Dia tidak datang untuk memulai perang, dia datang untuk menghentikan perang. Tidak ada lagi perang tanpa akhir. Dan Anda tahu itu baru pada, Mei atau Maret. Mei atau Maret, pokoknya dia berada di Arab Saudi, menyatakan berakhirnya perubahan rezim. Dia bilang tidak akan ada lagi. Itu sudah berakhir. Era itu gagal. Itu tidak berhasil. Tidak akan ada lagi. Dan dia mengatakan itu di Riyadh, tidak akan ada lagi pergantian rezim. Jadi saya pikir akan ada konsekuensi yang cukup mendalam di Amerika Serikat terkait hal ini, terutama menurut pandangan saya. Dan konsekuensinya bisa sangat serius, karena popularitas perang ini tidak pernah tinggi, bahkan sebelum kita sampai pada titik ini. Dukungannya hanya sekitar 21%. Saya kira, setidaknya yang saya lihat, menunjukkan sekitar 21%. Tentu saja, dukungan lebih tinggi di Partai Republik. Tapi pada akhirnya kamu tahu, dia kemungkinan akan kalah dalam pemilihan paruh waktu. Maksud saya tentu saja dalam politik seminggu saja sudah waktu yang lama. Dan ini masih sampai bulan November. Peringkatnya dan segala sesuatunya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia bisa kehilangan DPR. Tapi jika dia kehilangan DPR dan Senat, maka menurut saya dia berisiko dimakzulkan atau bahkan dipenjara. Jadi ini sangat serius dari sudut pandang itu. Dan dia menyadarinya, dia sendiri yang mengatakannya. Secara harfiah saya mengutip, dia berkata, kau tahu kalau kita kehilangan DPR, aku bisa tamat. Tapi kalau kita kehilangan kedua majelis, maka aku akan berurusan dengan pengadilan dan akan bisa mendorong apapun. Itu kata-katanya. Jadi kau tahu, ini punya bobot. Sekarang orang-orang akan berkata, oh ya, tapi Partai Demokrat akan kembali, dan mereka akan berdamai dengan Israel, dan semuanya akan kembali normal. Maksud saya, tentu saja hal itu berjalan, tetapi saya melihat sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Saya melihat sesuatu yang agak berbeda, dalam arti bahwa saya pikir bahkan di dalam Partai Demokrat sendiri, orang-orang mengatakan, kita para Demokrat harus melakukan diskusi menyeluruh tentang hubungan masa depan antara Amerika Serikat dan Israel, serta bagaimana keduanya berinteraksi. Jelas, hal itu belum terjadi. Akan keliru untuk mencoba menebak seperti apa hasilnya nanti. Dan sampai saya pikir bahkan di sana persuasion berhasil scared dan most for kita tepat sebagai Amerika Serikat pada tuoth islet. Yudha mortis perhan basing. So yes, big changes. My last question is about how Pertanyaan terakhir saya adalah, apakah ada kemungkinan untuk membatalkan keputusan ini atau mengakhiri perang lebih awal? Karena, ya, pertama-tama izinkan saya mengatakan, mengenai apa yang Anda katakan tentang Pentagon, saya pikir itu menarik. Jika di dalam negeri Trump ingin membuat tindakan ini sah secara hukum, saya rasa dia harus berargumen bahwa ada ancaman yang segera dari Iran yang harus dia tanggapi. Namun Pentagon muncul dan memberi Kongres bahwa tidak langsung menolsung atau segera di Iran, memaksa first yang jatuhkannya. Ya. It's well, but And by the way, sorry to interrupt you. Omong-omong, maaf memotong hanya sebentar soal itu, karena mereka bahkan sudah melangkah lebih jauh. Sekarang saya tidak ingat siapa yang mengatakannya, tapi saya pikir dalam pengarahan Gang of Eight, meskipun saya bisa saja salah. Ketika ditanya, pejabat Amerika mengatakan, tidak,
kami tidak memiliki penilaian bahwa Iran akan menyerang Israel secara preemptif. Tidak ada penilaian bahwa mereka akan menyerang lebih dulu. Tentu saja, tidak ada penilaian bahwa hal itu merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Tapi mereka secara khusus mengatakan dalam pengarahan itu, dan hal itu telah dilaporkan, bahwa tidak ada intelijen atau penilaian yang menunjukkan mereka akan menyerang kita. Dan jelas sekali serangan oleh Israel sudah dibicarakan pada akhir tahun dan telah disepakati. Bahkan soal waktunya, Washington menyetujui hal itu dalam pertemuan di Mar-a-Lago pada 29 Desember. Jadi, maksud saya dasar hukum dari tindakan tersebut sangat-sangat rapuh. Dan Anda tahu pernyataan yang muncul, seperti dari saya kira Rubio, yang mengatakan, oh ya itu benar sekali, mereka sedang membangun ICBM, mereka telah mengancam Amerika Serikat. Maksud saya rasa bahkan dalam suasana politik yang memanas di Amerika Serikat saat ini, tidak ada yang benar-benar mempercayai hal itu. Dan tentu saja tidak ada bukti yang mendukungnya, atau setidaknya tidak ada yang bisa ditunjukkan. Jadi saya pikir, ya, dasar hukumnya memang sangat lemah. Dan itulah mengapa saya katakan, masalahnya adalah dia tidak meminta izin dari Kongres, dan dia telah mengambil inisiatif untuk membunuh seorang kepala negara. Kita sedang membicarakan tentang konsultasi dengan Kongres. Maksud saya pikir, ya, saya tidak ingat istilah pastinya. Tapi secara umum, yang disebut Gang of Eight adalah para pemimpin kunci Kongres di Amerika Serikat, dari DPR maupun Senat. Para pemimpin dari masing-masing lembaga, dan seterusnya. 8 tokoh institusional paling senior, mendapatkan pengarahan rahasia khusus yang tidak tersedia bagi anggota Kongres lainnya. Dan dari situlah, sejauh yang saya pahami, komentar-komentar ini berasal. Jadi posisinya agak goyah, yang bisa saja menjadi, ya, jika mereka tidak menemukan alasan yang lebih baik, faktor penentu apakah hal itu akan dilanjutkan atau tidak, diterima atau ditolak. Namun, hal itu pada dari dasar bagi sebuah penyelidikan. Namun tampaknya, berdasarkan konflik-konflik sebelumnya selama setahun terakhir, pendekatan utama Trump adalah, ya, ia melihat kelemahan dan kemunduran relatif Amerika disebabkan oleh kelemahan itu sendiri. Dan ia melihat hal ini pada para pemimpin seperti Biden dan Obama. Jadi idenya adalah untuk menunjukkan kekuatan, masuk, jangan terjebak terlalu lama, kemenangan cepat, idealnya perubahan rezim di Iran. Tapi tentu saja pada akhirnya dia akan membawa pulang semacam trofi lain untuk, kamu tahu, memberinya kredibilitas di dalam negeri, tapi juga kurasa menimbulkan sedikit rasa takut pada para lawan di panggung internasional. Itu akan menjadi hasil yang ideal, tapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Dan menurutku, semakin lama ini berlangsung, semakin besar keuntungan yang berpihak pada Iran dalam hal kemampuan mereka untuk menahan berbagai serangan dan membalasnya. Tapi, aku sudah mendengar beberapa komentar sekarang bahwa setidaknya aku memperkirakan jika Trump ingin mengakhiri ini, dia akan membuat pernyataan seperti, "Yah, orang-orang Iran ingin berbicara. Kamu tahu, mereka akan datang ke meja perundingan." Sesuatu seperti itu untuk membuatnya. Ya, dia memang mengatakan hal itu. Dia berusaha bro, is som läser Franklin Bertord per orang-orang hilen Eward, memperpalat jurbreka, tiker orang itamor i ginsatan senjata. Tapi apa artinya ini lalu? Jika Trump ingin mengakhiri perang ini, apakah itu bahkan mungkin? Menurutmu, apakah Iran akan membiarkan hal itu terjadi? Atau mereka memiliki tujuan lain yang ingin mereka capai sebelum bersedia membiarkan Trump membatalkannya? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan membantunya. Maksud saya, pertama-tama dia sudah menipu mereka 2 kali. Dan ada sejarah panjang penipuan, karena pembunuhan Qasem Soleimani adalah sebuah penipuan. Dia datang, dia telah diundang, semuanya sudah diatur. Dan tentu saja pihak Amerika mengetahuinya.
Seharusnya itu menjadi pembicaraan tentang hubungan damai dengan Iran. Saya pikir itu di Arab Saudi atau di tempat semacam itu, di mana pertemuan itu akan berlangsung. Dia berada di sana dalam kunjungan resmi, datang dengan pesawat komersial, dan dia dibunuh oleh rudal saat delegasi resmi Iran sedang menunggu pertemuan tersebut. Jadi maksud saya penipuan demi penipuan, membuat pihak Iran bertanya-tanya bagaimana mereka seharusnya merespons. They should behave. And I think, they know that they're in the driving seat. Dan saya pikir, kamu tahu, mereka tahu bahwa mereka yang memegang kendali. Maksud saya ada lokasi pabrik dan hal-hal penting lainnya yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang-orang. Tapi keadaannya tidak berjalan baik. Maksud saya sudah membicarakan tentang pencegat, tapi jumlah Tomahawk sangat terbatas. Kamu tahu, kita terus mendengar kabar bahwa Teheran sedang dibombardir hebat. Seolah-olah ketika orang berbicara tentang pemboman, mereka membayangkan pesawat terbang di atas dan menjatuhkan bom. Tapi itu bukan yang sebenarnya terjadi. Tidak ada bukti keberadaan pesawat Israel di wilayah udara Iran sama sekali. Dan faktanya, yang benar-benar kita lihat justru tanda-tanda pesawat yang ditembak jatuh. Signs of aircraft being shot down. One could have been in Iranian airspace. Salah satunya mungkin berada di wilayah udara Iran, tetapi 3 lainnya mungkin lepas landas dari Kuwait dan terkunci oleh F-15 Israel lalu ditembak jatuh. Mereka mengatakan itu adalah tembakan dari pihak sendiri, tetapi tembakan dari pihak sendiri terhadap 3 pesawat yang lepas landas pada waktu yang sama, padahal mereka tidak memiliki banyak pesawat. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, sejauh ini tidak ada tanda-tanda yang terlihat. Jadi left thing masih cakes dan wardan, kami memiliki koridor. Kami memiliki gulan udara kami telah stain, beristakan kemuth iman. Namun seperti sebenarnya semua terbaliknya, bahwa mereka tidak tahu itu buang komplikat. They cannot fly because they are frightened. And obviously things have changed in the last 7 months. Dan jelas, banyak hal telah berubah dalam 7 bulan terakhir karena Iran tampaknya, maksud saya lihat saja buktinya dari drone. Semua 22 drone yang telah diterbangkan, tentu saja tanpa pilot, ke wilayah udara Iran semuanya telah ditembak jatuh dengan foto-foto yang menunjukkan drone tersebut dihancurkan oleh pihak Iran. Jadi ada sesuatu yang berhasil dan berhasil dengan cukup baik. Ini adalah beberapa drone paling canggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi berarti, Anda tahu, Iran merasa cukup percaya desasisnya. Ya tentu saja, tentu mereka membayar harga tertentu betul, tapi mereka cukup yakin sedang mengubah geopolitik Asia Barat, negara Teluk. Jadi jika kamu kata menikmati TV integrasi informasi, mulai kamu tahu, mereka sudah 2 kali melalui hal ini. Setiap kali mereka duduk bersama, atau hendak duduk bersama, dengan pihak Amerika, mereka diserang. Menurutku, hal ini akan berdampak lebih luas pada pembicaraan Rusia-Ukraina. Maksudku apa gunanya berbicara jika mereka terus dikhianati? Aku tidak mengatakan itu tidak akan terjadi, tapi hal ini akan membuat orang-orang berpikir lebih hati-hati tentang seluruh pendekatan di sana. Lalu apa yang akan mereka minta? Ya, aku tidak tahu. Dan aku tidak mengatakan ini berdasarkan informasi orang dalam. Tapi aku akan bilang, apapun yang kurang dari pencabutan total sanksi dan tarif, serta pengembalian seluruh dana Iran yang dibekukan, semuanya sekaligus. Nah, mungkin itu yang akan mereka pertimbangkan. Now, they might consider that. Yeah, well, I can understand why the Iranians wouldn't want to Ya, saya bisa memahami mengapa orang Iran tidak ingin begitu saja mengakhiri pertempuran, lalu menunggu beberapa bulan lagi untuk serangan berikutnya atau tahap selanjutnya dari sebuah revolusi. Jadi saya rasa perubahan realitas di lapangan mendorong orang Amerika mundur atau idealnya keluar dari wilayah itu atau meraih kemenangan diplomatik yang nyata akan sangat sulit diterima oleh Amerika setelah 35 tahun hegemoni dan kemampuan untuk menentukan semua hasil. Da, dit sumnings tu, ta itzim Spanje. Except this, it's I'm curious. There is a certain risk in Kau tahu, ada risiko tertentu dalam hal ini.
Maksudku, aku tidak berpikir mereka memperkirakan apa yang terjadi di Teluk. Aku tidak berpikir mereka mengira hal ini, bahkan mungkin terjadi sebelumnya. Jadi mereka terkejut. Dan kau tahu, orang bisa melakukan hal-hal berbahaya atau tidak bijak ketika mereka putus asa dan merasa akan dipermalukan jika tidak. Jadi tentu saja, tapi yang kita bicarakan di sini adalah memasuki wilayah di mana tidak masuk akal untuk berspekulasi. Kesehatan memang berspekulasi sejarah masuk akal. Well, thank you Baik, for ini sudah merupakan menwalk door di datu indah padat. And now, they chimi indaf through door. your insights. My turn. For Sir Half, and behold the girl at your hair.